إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan berupa umur, berupa kesehatan, dan tentunya iman dan Islam kita, dan juga Allah memudahkan langkah kita ke masjid ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada imam kita, guru dan uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak dinasti jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sedang makin berbahagia, tanggal 14 kemarin dikenal oleh orang Barat dengan Hari Valentine. Mungkin sebagian kita belum tahu sejarah Hari Valentine yang katanya adalah hari kasih sayang. Sedang kita berbahagia, tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi terjadi satu pembunuhan terhadap pendeta yang bernama Valentine di Romawi. Kenapa? Karena dia mempertahankan akidahnya, dia mempertahankan agamanya. Ketika itu bangsa Roma, Kaisar Romawi sangat benci kepada pendeta sehingga dia bunuh. Dan dia sebagai martir, sebagai syahid dalam agama Nasrani, dan mendapatkan saint atau santo, yaitu orang suci dalam agama Kristen. Ketika bangsa Roma menganut agama Kristen dan mereka menjadi Nasrani, maka tanggal 14 Februari diperingatilah atas wafatnya pendeta Valentine. Dijadikanlah satu hari yang istimewa untuk memperingati perjuangan pendeta Valentine. Kemudian tersebarlah paham ini di penjuru Eropa. Kemudian bergeserlah dari peringatan seorang pendeta menjadi hari kasih sayang. Ketika itu digambarkan dengan burung merpati lelaki dan jantan dan betina. Kemudian berubah maknanya menurut orang Prancis bahwa pada hari ini
baik laki-laki ataupun perempuan, adalah hari yang baik untuk mencari pasangan. Dan berubahlah sampai pada hari ini menjadi hari di mana orang mengatakan kasih sayang, hari cinta, yaitu saling memberikan bunga mawar. Padahal asalnya adalah peringatan agama, peringatan terhadap pendeta. Dan bukan itu saja, hari Valentina ini diramaikan dan diperingati oleh orang muslim. Bukan sampai situ, mereka ada yang melakukan perbuatan haram, berzina. Sehingga di Bandung atau di Jakarta, di tempat-tempat ada yang mereka melakukan hubungan zina, pasangan-pasangan mesum ya, terkena sweeping oleh pemerintah ataupun gerakan-gerakan memberi coklat atau bahkan melakukan hubungan di luar nikah. Sidang jemaat yang berbahagia, kalau kita lihat kejadian ini, kita jelas menolak bahwa apapun bentuk kegiatan agama yang bukan dari Islam, apalagi maknanya dirubah, apalagi menyeret kepada kemaksiatan, kita menolaknya. Dan ini menjadi budaya, tradisi, bukan hanya Valentine, bukan hari Valentine atau hari-hari lainnya. Kita mengikuti orang barat, mengikuti kebiasaan, bukan dari orang Muslim. Rasulullah SAW jelaskan, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Setiap umat mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kami, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya yang banyak bahwa umat Islam harus menyalahi, harus berbeda dengan umat-umat lainnya. Khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Khaliful Majus, berbedalah kalian dengan orang Majusi. Khaliful Musyrikin, berbedalah kalian dengan orang musyrik. Ahfuz syawarib wa wa'aful liha, potonglah kumis dan perihal jenggot dalam penampilan. Atau misalnya puasa Asyura, ketika Rasulullah tahu bahwa tanggal 10 adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, maka Rasulullah bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, wa khalifu fihi al-yahuda fasumu yawman qablahu aw ba'dah. Ketika tahu bahwa tanggal 10 pada bulan Muharram itu adalah hari yang diagungkan orang Yahudi, maka Rasulullah mengatakan, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi, maka puasalah sehari atau sehari sesudah atau sebelum hari tersebut. Sidang jemaat yang berbahagia, ini adalah pertaruhan akidah, di mana akidah Islam jangan sampai kita jual dengan bentuk apapun dari perayaan, bentuk apapun dari budaya yang kita lihat di media atau anak-anak kita yang belajar di sekolah yang mereka mungkin tidak tahu dari mana asalnya tradisi-tradisi. Sebagian mereka terbiasa dengan tradisi-tradisi barat, terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan barat, baik tadi masalah hari Valentine atau pakaian mengikuti model barat, atau perilaku terhadap orang tua mengikuti orang barat karena yang dilihat adalah film-film barat, film-film yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, la tarkabunna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in
hatta law anna ahadahum dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuhu wa hatta law anna ahadahum jama'a imra'atahu wa fi riwayatin ummuhu bit tariqi la fa'altumuhu. Rasulullah SAW memberitahu pada akhir zaman, pada kehidupan setelah Rasulullah SAW wafat, kalian akan ada satu umat, ada satu kelompok, bahkan mungkin mereka banyak. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, budaya-budaya orang sebelum kalian. Siapa itu? Yahud dan Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, nanti zira'an bi zira'in, lama-lama satu depan, dan akhirnya dari mulai sedikit banyak kemudian ditiru, sehingga kata Rasulullah SAW, seandainya mereka masuk lubang biawak, kamu akan mengikuti mereka. Dan seandainya seorang di antara mereka menggauli istrinya, al-muhadditsun ahlul hadis mengatakan as-shawab ummuhu. Jadi bukan menggauli istri, menggauli ibunya di jalanan, engkau akan melakukan seperti mereka melakukan. Nah, itu kenyataan yang kita hadapi sekarang. Banyak di antara kita, khususnya generasi muda, yang mereka kurang dididik akidahnya, kurang diinformasikan, kurang diajarkan oleh bapaknya atau gurunya tentang akidah, akhirnya mengikuti budaya-budaya, tradisi-tradisi dari luar, ditelannya mentah-mentah, dianggapnya itu adalah satu hal yang modern, padahal dia menjual. Walaupun anaknya harus telanjang, tidak pakai pakaian, memakai pakaian yang ketat, dia tidak berani menegur anaknya karena anaknya bilang ini adalah tren sekarang. Anaknya hari Valentina atau anaknya pacaran, berkhalwat dengan pastinya bukan mahramnya, dia tidak berani untuk menegurnya karena dia bilang ini adalah tren zaman sekarang, Bapak. Semua orang pacaran, semua orang berduaan malam mingguan. Padahal itu bukan dari Islam. Kita ikut, generasi muda mengikuti, menelan yang mentah-mentah, mengikuti tradisi barat, apalagi sampai masuk ke dalam akidah. Oleh sebab itu, sedang jiwa yang berbahagia, jangan sekali-kali kita mengikuti atau menyerupai mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman dan dari sahabat lainnya Ibnu Umar, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita sering menyerupai kaum lain dalam ibadah, apalagi akidah, apalagi jangankan dalam akidah, dalam penampilan saja kita mengikuti orang-orang Nasrani, kita tidak menutup kemungkinan akan seperti mereka. Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, khalifu, berbedalah kalian, berbedaalah kalian. Artinya kita harus mempunyai identitas kita sendiri. Kita tidak mengikut ke barat atau ke timur. Kita mengikut Islam. Islam yang mana? Islam dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lakukan itu, kita pasti akan selamat. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, maka kita pasti akan sesat dan jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang juga yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Jangan kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani aulia, penolong-penolong. Jangan kau jadikan mereka orang-orang yang kau panuti.
atau mungkin tokoh-tokoh yang kau takjub kepadanya. Salah satu faktor mengapa generasi muda sekarang mereka mengikuti tren yang ada, tergila-gila dengan artis luar negeri, setiap konser pasti datang, ada Valentine mereka ikut Valentine. Kenapa? Karena mereka tidak dikenalkan dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka tidak tahu atau sangat sedikit sekali pengetahuannya tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kalau beberapa minggu yang lalu sebagian kita merayakan Maulid atau memperingati Maulid, maka sering saya sampaikan bahwa 12 Rabiul Awal bukan hanya hari lahirnya Rasulullah SAW, tapi 12 Rabiul Awal adalah hari di Rasulullah SAW sampai di Madinah ketika hijrah. 12 Rabiul Awal adalah hari Rasulullah SAW wafat, dan semuanya pada hari Senin. Itu artinya marilah kita pelajari kehidupan Rasulullah SAW secara utuh, bukan hanya satu bagian Maulidnya saja, lahirnya, seluruhnya. Sehingga kalau kita mempunyai tokoh, kita mempunyai suri tauladan, kita tahu kehidupan Rasulullah SAW, kita tahu para sahabat bagaimana kehidupan mereka, kita tanamkan hal itu kepada anak-anak kita sejak kecil. Kita dekatkan mereka pada Al-Quranul Karim, kita ajarkan mereka akhlak Rasulullah SAW, pasti dan niscaya mereka akan menjadi pecinta Rasulullah SAW. Mereka akan tahu tokohnya, mereka akan tahu Abdullah bin Abbas, mereka akan tahu Abdullah bin Umar, mereka akan takjub dengan Hudzaifah bin Yaman, mereka akan takjub dengan Umar bin Khattab, mereka akan takjub dengan Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Maka tokoh itu penting dalam pendidikan anak, tokoh itu penting dalam kehidupan kita, dan tidak ada tokoh yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW, dan tidak ada satu tokoh yang lebih baik daripada sahabat sebagai umat Rasulullah SAW yang pertama, sebagai murid-murid Rasulullah SAW yang langsung belajar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله معكم بأمر بدا في نفسه وثنى بملائكته وصدقه بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sedang jemaah berbahagia di penghujung khutbah ini, marilah kita meningkatkan keimanan kita. Marilah kita memilah-milih dan memfilter budaya-budaya yang datang, budaya-budaya yang ada dan bahkan mungkin dilakukan oleh anak-anak kita. Marilah kita belajar lagi akidah. Marilah kita bedakan mana yang agama dan mana yang tradisi, mana yang benar-benar datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan mana yang datangnya dari tradisi, mana yang datangnya dari tradisi Hindu, tradisi Barat, tradisi Nasrani. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang bertauhid dengan sebenarnya tauhid. Jadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar menjalankan ajarannya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung khutbah ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma thabbitna 'alal islam wa 'alat tha'ah. Allahumma ij'alna minal muwahhidin. اللهم ثبتنا على التوحيد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم لا تمتنا إلا ونحن مسلمون. اللهم أمتنا مسلمين. اللهم أمتنا مسلمين. لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم